Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini kami akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang HI. Awal mula, kehidupan sosial manusia yang dinamis menyebabkan metode penelitian kuantitatif yang cenderung statistikal dianggap kurang sesuai untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional sehingga dibutuhkan analisis yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang bersifat intangible, namun analisis yang murni didasarkan pada prediksi dan teori secara konseptual menimbulkan pertanyaan terkait validitas dan keabsahan hubungan internasional solusi sebagai sebagai sebuah ilmu pengetahuan atau sains. Maka dari itu, dibutuhkan solusi dan mekanisme baru yang dapat memberi penjelasan mengenai fenomena hubungan internasional secara menyeluruh. Istilah kualitatif menurut istilah kualitatif dan kuantitatif menurut KBBI. Istilah kualitatif sendiri identik dengan data yang diperoleh dari rekaman wawancara atau bahan tertulis. Umumnya fokus penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami manusia yang kaya akan pengalaman dan refleksi akan pengalaman tersebut. Maka dari itu, penelitian kualitatif bertumpu pada respons seseorang terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai cara dan mengkonstruksi untuk memahami pengalaman yang mereka miliki. Kualitatif menurut para ahli. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang yang diamati. Kedua, Strauss dan Corbin. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Kemudian kuantitatif itu yang pertama menurut Kasiram. Penafsiran riset kuantitatif merupakan tata cara riset yang memakai proses data-data yang berbentuk angka selaku perlengkapan menganalisis serta melaksanakan kajian riset, lebih-lebih mengenai apa yang telah diteliti, dicermati. Yang kedua itu Nana Sujana. Riset yang didasari pada anggapan, setelah itu ditetapkan variabel, serta berikutnya dianalisis dengan memakai metode riset yang valid paling utama dalam riset kuantitatif. Kemudian sejarah. Secara historis, pendekatan klasik dalam hubungan internasional menggunakan filsafat dan sejarah sebagai dasar pemikirannya. Levi 2002 menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif pada umumnya lebih ideografis dan mengacu pada sejarah tertentu. Tidak selalu didasari pada analisis teoritis dan mengambil simpulan dari logika. Hal-hal tersebut melahirkan anggapan bahwa metode penelitian kualitatif cenderung bersifat subjektif, kurang dapat menjelaskan fakta dalam argumen teoritis dan tidak dapat difalsifikasi. Levi 2002. Namun penting untuk tidak menyamakan metode penelitian kualitatif dengan analisis studi kasus karena fokus pembahasan metode kualitatif dalam hubungan internasional adalah analisis komparatif dan metode studi kasus dari perspektif positivisme. Kasus sendiri mendapat dua macam definisi tergantung kebutuhannya, yakni yang pertama, kasus diartikan sebagai serangkaian peristiwa dalam ruang dan waktu tertentu yang
Dan yang kedua, kasus dipandang sebagai aspek tertentu dalam sebuah peristiwa yang selaras dengan suatu teori. Levi 2002. Lebih lanjut, Mahoney dan Goertz tahun 2006 memandang metode kualitatif lebih menggunakan pendekatan sebab akibat dalam menjelaskan sebuah fenomena. Hal ini selaras dengan pemahaman hubungan internasional sebagai wisdom, yang mana teori dan analisis didasari pada pengalaman pribadi atau faktor historis perkembangan awal tersebut, kemudian melahirkan asumsi jawaban yang dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada masa itu. Pendekatan ini banyak digunakan pada tahun 1950-an hingga terjadi revolusi behavioralis di tahun 1960. Revolusi behavioralis memunculkan pergeseran dan peningkatan urgensi penggunaan metode kuantitatif dalam analisis hubungan internasional. Metode kuantitatif menganalisis suatu masalah dengan menggunakan teori dan berusaha membuktikan hipotesis yang ada secara ilmiah. Maka metode kuantitatif diharapkan dapat menawarkan penjelasan yang objektif dan terbukti validitasnya. Leng 2002. Namun Bull dalam Leng 2002 meragukan keberhasilan metode kuantitatif dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional dan menganggap pengabaian pendekatan klasik akan menciptakan situasi yang berbahaya bagi dunia akademik. Sains ditakutkan akan menggeser penggunaan filsafat dan sejarah sebagai aspek pendidikan dalam penelitian. Terdapat 3 kritik utama yang diungkapkan oleh Bull sejak tersebut terhadap metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif dianggap tidak dapat menjangkau fenomena sosial dengan keseluruhan atau dengan kata lain, penelitian bergantung pada ketersediaan data saja. Yang kedua, ketidakmampuan metode kuantitatif untuk mencapai pengetahuan kumulatif. Dan yang ketiga, berbahayanya substitusi metodologi serta pengabaian pendekatan klasik dan penelitian. Leng 2002. Menilik lebih dalam, Flick 2009 memaparkan bahwa kedua metode penelitian memiliki kejelasan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat diciptakan kombinasi dari keduanya. Penjelasan mengenai sebuah kasus dapat diteliti baik secara teori maupun secara empiris dengan melihat data. Dengan menggunakan konsep triangulation, metode kualitatif dan kuantitatif dianggap sebagai dua hal yang saling membutuhkan atau komplement dan dapat saling mengisi celah dan kekurangan masing-masing. Kasus yang diteliti menjadi common ground yang menggabungkan penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Konsep ini tidak mementingkan metode apa yang digunakan terlebih dahulu atau metode apa yang lebih banyak digunakan karena keduanya berada dalam posisi yang sama penting. Meski begitu, kedua metode tersebut tetap dipraktikkan secara terpisah meski berada di dalam satu kasus penelitian tertentu. Flick 2009. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Menurut desain penelitiannya itu, kualitatif itu umum, sedangkan kuantitatif itu khusus dan terperinci. Kualitatif itu fleksibel, sedangkan kuantitatif itu kaku. Kualitatif itu dinamis, sedangkan kuantitatif itu statis. Kualitatif itu mengalami perkembangan selama proses, sedangkan kuantitatif itu sesuai alur yang direncanakan sejak awal. Kualitatif itu penelitian yang berlangsung, sedangkan kuantitatif itu tidak dapat dirubah. Perbedaan menurut analisis datanya. Kualitatif yaitu induktif, sedangkan kuantitatif itu deduktif. Kualitatif itu berlangsung selama proses penelitian, sedangkan kuantitatif itu berlangsung pada tahap akhir sebelum laporan. Dalam istilah subjek penelitian, kualitatif menggunakan narasumber, sedangkan kuantitatif menggunakan responden.
Kemudian menurut tujuan penelitian, kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, sedangkan kuantitatif itu menjelaskan hubungan antar variabel. Kemudian kualitatif mengembangkan teori, sedangkan kuantitatif itu menguji teori. Kualitatif mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial, sedangkan kuantitatif itu melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Menurut teknik pengumpulan data, kualitatif itu observasi partisipatoris, sedangkan kuantitatif itu survei. Kualitatif itu wawancara mendalam, sedangkan kuantitatif itu wawancara terstruktur. Menurut instrumen penelitian, kualitatif buku catatan, sedangkan kuantitatif itu kuesioner. Kualitatif penelitian sebagai instrumen. Yang kedua itu kuantitatif, yaitu buku tes. Jenis datanya kualitatif itu deskriptif, kuantitatif numerik, kemudian kualitatif itu eksploratif, dan kuantitatif itu statistik. Kemudian perbedaan menurut ukuran sampel. Kualitatif itu kecil, sedangkan kuantitatif itu besar. Kualitatif tidak representatif, sedangkan kuantitatif itu representatif. Kemudian kualitatif itu purposif, sedangkan kuantitatif itu random. Menurut relasi penelitian dengan subjek penelitian, kualitatif itu dekat, sedangkan kuantitatif berjarak. Kualitatif itu personal, sedangkan kuantitatif itu non-personal. Kualitatif itu emosional, sedangkan kuantitatif itu tanpa kontak emosional. Kemudian menurut formulasi rekomendasi, kualitatif itu singkat, sedangkan kuantitatif itu luas. Kemudian kualitatif itu jelas, sedangkan kuantitatif itu detail. Kualitatif itu sedikit menggunakan literatur, sedangkan kuantitatif banyak menggunakan literatur. Kualitatif itu tidak ada hipotesis, sedangkan kuantitatif itu ada hipotesis. Saya akan menjelaskan tentang apa itu metode kuantitatif dan relasinya dalam studi hubungan internasional. Next. Metode ini kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif dalam pengujian teori berdasarkan pendekatan positivis dan memandang objek dalam realitas sosial sebagai fakta yang objektif. Dan sebaliknya, Taylor dan Bognan pernah mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diteliti dari orang yang diteliti. Metode ini menggunakan pendekatan induksi non-positivis untuk mengembangkan teori dan bersifat konstruksionis. Realitas sosial dipandang sebagai hasil dari persepsi yang selalu berubah-ubah. Sebenarnya, pembedaan dua kutub ini bersifat ekstrim dan hanya berlaku secara teoritis, karena dalam kenyataannya riset dapat dilaksanakan dengan menggabungkan kedua metode tersebut. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, observasi pada riset kuantitatif bersifat deduktif berdasarkan teori. Dan selain itu terdapat jarak antara observer dan subjek riset untuk menghasilkan recording instrumen yang objektif, yang kemudian digenerasi untuk mencapai kesimpulan karena berdasarkan teori yang berstandarisasikan, maka hasil yang didapat juga terstandarisasikan secara universal. Oleh karena itu, riset kuantitatif identik dengan mazhab positivis yang menjunjung tinggi keuniversalan. Menurut Ekin, pendekatan positivis berakar dari pemikiran realisme tentang dunia yang satu. Dunia ada sebagaimana adanya, bukan berdasarkan interpretasi yang berbeda dari setiap manusia. Next.
digunakan sebagai jawaban untuk mencari dan menganalisir pola fenomena. Metode ini relevan dalam studi AI karena menggunakan metode statistik sehingga penting dalam ilmu sosial karena mampu mengontrol variabel yang menjadi pusat riset kesimpulan sebelum dan era Perang Dingin dengan kekuatan terpusat pada dua kutub power. Dalam studi AI, satu fenomena tidak dapat dikaji hanya melalui satu teori karena satu variabel dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak variabel lain. Tidak jarang pendekatan induktif positivis tidak mampu menjelaskan fenomena yang ada, terutama berkenaan dengan berakhirnya Perang Dingin yang memunculkan isu-isu law politik, misalnya neorealisme sebagai perspektif nasionalisme yang menekankan pada struktur internasional, menjelaskan bahwa politik internasional hanya akan didominasi dengan negara besar. Tidak dapat menjelaskan peranan Indonesia dalam politik hijau. Selain itu, variabel HI juga melibatkan variabel intangible seperti power, identitas nasional, kepentingan, dan sebagainya yang membutuhkan pendekatan kualitatif. Seperti contoh World Trade Organization merupakan salah satu rezim yang mengatur mekanisme perdagangan antara aktor hubungan internasional. Dan mereka sebagai sebuah rezim yang memiliki prinsip, norma, aturan, prosedur pengambilan keputusan di mana perubahan dua unsur utama akan mengakibatkan perubahan pada rezim. Terlihat sejak terbentuk hingga kini WTO mengadopsi sistem Eropa kemudian terancam ketika pada 10 November 2001 Cina resmi menjadi anggota WTO. Sebelum bergabung, Cina telah menjadi kekuatan industri sekaligus pasar yang sangat diperhitungkan oleh anggota-anggota WTO, terutama dalam bidang elektronik dan komputerisasi. Dapat dipahami bila kemudian ketika Cina bergabung dengan WTO, negara-negara yang telah mapan sekaligus memegang kemudi atas WTO itu merasa terancam atas keberadaan dan perkembangan Cina yang semakin pesat. Kemudian dalam analisis induksi, tiap rezim dibentuk berdasarkan kepentingan dan tujuan dari masing-masing anggota. Ketika tujuan dan kepentingan ini berubah, maka prinsip dan norma akan berubah. Jika prinsip dan norma berubah, maka rezim ini juga berubah. Kemudian pendekatan transformasi rezim menurut orang Young. Menurut orang Young, perubahan suatu rezim dapat terjadi karena kontradiksi internal maupun faktor eksternal. Kemudian melihat data mengenai impor ekspor Cina sebelum data sudah bergabung dalam WTO. Kemudian melihat data mengenai aturan WTO yang dirubah oleh Cina. Kemudian data mengenai survei kepuasan anggota WTO terhadap aksesi Cina. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini yang dipertanyakan, apakah aksesi Cina ke dalam WTO akan membawa perubahan pada prinsip-prinsip yang telah mapan di WTO sekaligus mempengaruhi posisi dan dominasi Barat di WTO. Kemudian ada tujuan penelitian, mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada prinsip dan kedudukan posisi negara maju. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis, yaitu mengetahui proses perubahan rezim perdagangan yang disebabkan oleh perubahan 4 elemen utamanya. Kemudian manfaat praktis, menjadi bahan pertimbangan bagi negara berkembang untuk bangkit mengambil peran dalam rezim yang diikutinya. Dan hipotesanya yaitu masuknya Cina sebagai anggota resmi WTO akan membawa perubahan yang signifikan pada WTO sebagai rezim perdagangan, dan sekaligus juga membawa dampak perubahan pada AS, Amerika Serikat, dan Uni Eropa sebagai anggota yang dominan. Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode kualitatif dalam studi hubungan internasional. Oke, secara historis pendekatan klasik dalam hubungan internasional menggunakan filsafat dan sejarah sebagai dasar pemikirannya.
Levy menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif pada umumnya lebih ideografis dan mengacu pada sejarah tertentu. Tidak selalu didasarkan pada analisis teoritis dan mengambil kesimpulan dari logika. Hal-hal tersebut melahirkan anggapan bahwa metode penelitian kualitatif cenderung bersifat subjektif, kurang dapat menjelaskan fakta dalam konteks teoritis dan tidak dapat diklasifikasi. Namun, penting untuk tidak menyamakan metode penelitian kualitatif dengan analisis studi kasus karena fokus pembahasan metode kualitatif dalam hubungan internasional adalah analisis komparatif dan metode studi kasus dari perspektif positivisme. Kasus sendiri mendapat dua macam definisi tergantung kebutuhannya, yakni yang pertama kasus diartikan sebagai serangkaian peristiwa dalam ruang dan waktu tertentu, dan yang kedua kasus dipandang sebagai aspek tertentu dalam sebuah peristiwa yang selaras dengan suatu teori. Adapun studi kasus yang bisa diambil dari dampak globalisasi dalam proses akulturasi subkultur Islam dengan budaya populer. Studi industri mode fashion di Britania Raya. Britania Raya merupakan negara multikultural yang memiliki berbagai macam penduduk dan etnis, agama, dan budaya yang beragam. Dalam perhitungan populasi penduduk pada tahun 2011, perkembangan populasi penduduk Muslim di Britania Raya mengalami peningkatan secara signifikan. Terkait dengan perkembangan tersebut, peran populasi muda Muslim yang dominan di Britania Raya memiliki andil dalam membentuk pandangan baru terhadap budaya Islam. Adapun rumus salah seperti bagaimana dampak globalisasi terhadap produk hijab sebagai subkultural Islam yang kontroversial dalam era modern dan dapat melakukan penetrasi pasar ke dalam industri fashion di Britania Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari tentang fenomena globalisasi yang berdampak pada penyebaran politik identitas yang semakin luas, khususnya terkait dengan identitas agama minoritas di Britania Raya. Yang kedua, untuk melihat dan mendeskripsikan pola hubungan antara agama, budaya, politik yang kemudian berdampak terhadap perdagangan dalam hubungan internasional. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang untuk mengkonstruksi realitas sosial, makna budaya yang melibatkan peneliti itu sendiri. Karena peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian, hal tersebut bertujuan untuk mengungkap makna secara ilmiah di balik setiap perilaku yang diamati. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.